Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwika Prasetyo akan mencoba menjelaskan tentang strategi bersaing dalam kewirausahaan. Saya mencoba mengambil dua teori dari para ahli tentang strategi bersaing dalam kewirausahaan sehingga suatu usaha dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Berikut ini adalah penjelasannya. Teori yang pertama adalah teori menurut Michael P. Porter. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk perusahaan sehingga dapat bersaing. Beberapa aspek inti dari teori Porter tersebut adalah yang pertama adalah persaingan merupakan inti keberhasilan dan kegagalan. Yang kedua, keunggulan bersaing berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh perusahaan bagi langganan ataupun juga pembeli. Yang ketiga adalah selalu fokus pada tujuan, yakni berusaha mencari keunggulan dalam segmen pasar tertentu meskipun tidak memiliki keunggulan bersaing secara keseluruhan. Terdapat dua keunggulan bersaing yang dapat dijadikan strategi dalam kewirausahaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi biaya rendah, yakni perusahaan yang berhasil dengan strategi biaya rendah memiliki kemampuan dalam mendesain produk dan pasar yang lebih efisien dibandingkan pesaing-pesaing lainnya. Yang kedua adalah strategi diferensiasi, yakni kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa unik serta memiliki nilai yang lebih superior value bagi pembeli dalam bentuk kualitas produk, sifat-sifat khusus, ataupun pelayanan lainnya. Teori yang kedua adalah menurut Mintzberg, terdapat 5 strategi bersaing yang dapat digunakan dalam menjalankan suatu usaha, yakni dengan menggunakan strategi 5P. Berikut adalah penjelasan strateginya. Yang pertama adalah strategi merupakan perencanaan. Maksudnya adalah konsep strategi tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai tujuan di masa depan. Akan tetapi, tidak selamanya strategi adalah perencanaan yang bertujuan untuk masa depan, dan bisa juga yang belum dilaksanakan. Strategi juga menyangkut segala sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya. Misalnya adalah pola-pola perilaku bisnis yang telah dilakukan di masa lampau. Yang kedua adalah strategi adalah pola. Menurut Mintzberg, strategi yang merupakan pola disebut sebagai pola intended strategi, yakni strategi ini bertujuan untuk membuat pola awal dari usaha yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Sebab jika sudah ada suatu pola usaha yang telah dibuat, maka akan lebih mudah untuk mengaplikasikannya suatu hari nanti. Sesudah itu, baru menggunakan pola realized strategi, yakni melaksanakan strategi yang sudah direalisasikan sebelumnya agar dapat mencapai tujuan kewirausahaan yang telah disusun pada perencanaan. Yang ketiga adalah strategi adalah posisi, yaitu memposisikan produk tertentu ke pasar tertentu, sehingga strategi sebagai posisi cenderung melihat ke bawah, yakni melihat satu titik di mana produk tertentu bertemu dengan pelanggan, dan melihat keluar yaitu meninjau berbagai aspek lingkungan eksternal yang dapat mendukung pengembangan produk tersebut. Yang keempat adalah strategi adalah perspektif. Jika dalam pola dan posisi masih belum tercapai, maka dapat menggunakan strategi perspektif, yakni cenderung lebih melihat ke dalam, yaitu melihat ke dalam organisasi, terutama dalam visi dan misi perusahaan, sehingga kita tahu tujuan apa dan target apa yang akan dicapai sesuai dengan perencanaan tertulis suatu perusahaan. Yang kelima adalah strategi adalah permainan, merupakan suatu manuver tertentu untuk memperdaya lawan atau pesaing kita. Suatu merek misalnya, meluncurkan kedua merek agar posisinya tetap kukuh dan tidak tersentuh karena merek-merek lainnya yang akan sibuk bersaing untuk melawan merek yang sudah kita ciptakan tadi. Berikut adalah penjelasan materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.